Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel edukasimu. Saya Khalid Givanani. Saya Ranunggu. Baik teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang soal tes yang berkaitan dengan BUMN ataupun CPNS. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tes logika penalaran. Yang dimana logika penalaran ini juga termasuk dalam salah satu tes yang akan diujikan nantinya dalam seleksi BUMN. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen untuk perkembangan channel kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan ataupun materinya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi logika penalaran. Yang pertama yaitu pengertian. Tes logika formal atau yang biasanya juga disebut logika penalaran adalah tes yang menguji kemampuan peserta dalam menyelesaikan masalah menggunakan logika yang ia miliki. Dalam tes ini, soal-soalnya didahului dengan beberapa premis atau pernyataan. Kemudian, tugas peserta tes adalah menarik kesimpulan yang sah berdasarkan premis-premis tadi, atau dapat pula menentukan premis yang tepat dari kesimpulan yang disediakan. Nah, setelah dijelaskan pengertian, lanjut kemudian kita menuju ke tujuan dan fungsi dari logika penalaran ini. Baik, untuk tujuan dan fungsi pertama yaitu untuk menguji kemampuan membaca masalah secara logis. Nah, dalam hal ini, peserta diharuskan untuk membaca ataupun memahami apa inti soal secara logis. Dan kemudian yang kedua, yaitu untuk menguji kemampuan menganalisis suatu masalah menggunakan logika yang ia miliki. Nah, di dalam tujuan ini, diharapkan peserta dapat menganalisis suatu masalah menggunakan logika yang mereka miliki. Kemudian, untuk yang ketiga, itu adalah menguji kemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan logika yang dimiliki oleh peserta tes. Di dalam poin ini, peserta tes diharuskan untuk menyelesaikan masalah dengan logika sesuai dengan soal yang diberikan. Kemudian lanjut di nomor 4, untuk tujuan dan fungsi dari logika penalaran, yaitu untuk menguji kemampuan peserta tes dalam mengambil kesimpulan secara logis dan sah. Di dalam proses ataupun tahapan ini, peserta diharapkan untuk mengambil ataupun menarik sebuah kesimpulan di dalam soal yang mereka hadapi untuk mengukur tingkat kejelian terhadap suatu masalah. Nah, maksudnya untuk mengukur tingkat kejelian terhadap suatu masalah, yang berarti peserta dituntut untuk meningkatkan kejelian terhadap suatu masalah yang dihadapi. Nah, kemudian untuk mengukur tingkat kreativitas dalam mencari solusi ataupun masalah secara logis. Nah, di dalam poin ini ataupun di dalam maksud dan tujuan ini, diharapkan peserta untuk meningkatkan imajinasi ataupun kreativitas yang mana memang diperlukan dalam membaca ataupun menghadapi soal logika penalaran ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi ini adalah rumus-rumus logika. Sebelum masuk ke rumusnya, agar tidak bingung, berikut beberapa simbol yang sering digunakan di dalam rumus. Nah, simbol ini dibaca atau. Selanjutnya, simbol ini dibaca dan. Selanjutnya, simbol ini dibaca jika atau maka. Nah, simbol ini dibaca negasi atau ingkaran atau tidak. Nah, berikut rumus penarikan kesimpulan. Rumus yang pertama yaitu modus ponens. Premis 1, P, jika, Q. Premis 2, P, maka kesimpulannya adalah Q. Contoh penerapan daripada rumus modus ponens ini adalah jika Wika rajin belajar, maka ia akan naik kelas. Nah, teman-teman, jika Wika rajin naik belajar, ini masuk ke premis 1 dan P. Maka ini teman-teman merupakan simbol dari ini teman-teman. Nah, ia akan naik kelas adalah Q. Wika rajin belajar merupakan premis 2 yaitu P. Maka kesimpulannya adalah Q teman-teman. Nah, Q ini adalah Wika akan naik kelas. Ini ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu ada rumus modus tollens. Baik, di dalam modus tollens ini terdapat premis 1. Di dalam premis 1 ini terdiri dari P, kemudian disambut dengan tanda panah. Nah, di mana tanda panah ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memiliki pengertian maka. Q. Artinya premis 1 adalah P, maka Q. Kemudian di premis kedua, ini ada tanda gelombang, garis gelombang, yang bermakna ingkaran. Ingkaran Q. Premis 2, ingkaran Q. Kemudian dapat ditarik kesimpulan, maka jika digabungkan premis 1 dan kedua, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah premis Q. Dan untuk contohnya, jika harga cabai naik, di sini harga cabai naik,
kita kasih keterangan P. Kemudian, maka permintaan menurun. Sudah disebutkan bahwasanya maka ini memiliki tanda panah tadi. Nah, kemudian key, berarti dalam key ini adalah permintaan menurun. Sedangkan untuk premis keduanya, yaitu di sini ada ingkaran key, ya, ingkaran key. Permintaan tidak menurun. Jadi, dari premis 1 dan premis 2, jika ditarik kesimpulan, maka jawabannya adalah harga cabai tidak naik. Kenapa? Karena di dalam kesimpulan ini terdapat tanda ingkaran key. Nah, di sini key permintaan menurun, berhubung di sini ada tanda ingkaran ataupun gelombang ini, maka dapat disebutkan jika permintaan menurun, maka kebalikannya, permintaan tidak menurun. Nah, untuk jawaban paling tepat dari modus tollens ini, harga cabai tidak naik, yang mana merupakan suatu kebalikan ataupun suatu ingkaran dari pernyataan key, permintaan yang menurun. Oke teman-teman, kita lanjut ke rumus logika yang berikutnya, yaitu silogisme. Untuk rumus silogisme ini terdiri dari premis 1, P maka Q, premis 2, Q maka R, dan kesimpulannya P maka R. Untuk contohnya adalah sebagai berikut. Jika saya belajar, maka saya pintar. Jika saya pintar, maka saya naik kelas. Jika saya belajar, ini merupakan P. Maka saya pintar, ini merupakan Q. Jika saya pintar, ini Q teman-teman. Q-nya ada di sini, di premis 1. Lalu premis 2 ada di depan. Maka saya pintar, jika saya pintar. Nah, untuk R-nya adalah maka saya naik kelas. Nah, untuk kesimpulan dari kalimat ini adalah P maka R, atau di sini kan P jika saya pintar dan R adalah sini maka saya naik kelas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika saya belajar maka saya naik kelas. P di sini P dan di sini R. Begitu ya teman-teman penjelasan dari rumus logika silogisme. Baik teman-teman, setelah kita melalui tahapan dan mengetahui beberapa rumus dalam mengerjakan tes logika penalaran, di sini yang terakhir kita akan memberikan tips dan trik bagaimana cara mengerjakan tes logika ini. Pertama, tiap soal yang diberikan paling tidak terdapat 2 premis ataupun pernyataan yang berisi informasi penting. Kemudian kalian yang akan mengikuti tes, baca dan teliti, kemudian simpan informasi dalam memori kalian. Kemudian yang kedua, premis yang diberikan biasanya berbentuk premis mayor ataupun menggunakan kata seperti semua, seluruh, dan lain-lain. Serta premis minor yang menggunakan kata sebagian, beberapa, ada, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ingat bahwa premis mayor berlaku untuk semua objek yang dibicarakan dan premis minor berlaku untuk beberapa objek. Serta di dalamnya terdapat minimal 1 objek. Dan dengan kata lain ataupun pengertian lainnya, minor adalah kasus khusus dari premis mayor. Kemudian, baca secara lengkap premis-premis yang diberikan dan kemudian gunakan rumus modus ponens, tollens, dan silogisme seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, lanjut. Beberapa soal tidak menggunakan ketiga rumus tersebut. Artinya, Anda harus bisa menelaah sendiri kesimpulan yang akan Anda tarik untuk menggunakan logika yang kalian miliki. Berikutnya, kesimpulan harus sesuai dengan semua pernyataan yang diberikan. Artinya, tidak boleh bertentangan dengan salah satu atau lebih pernyataan yang diketahui. Beberapa soal tidak dapat disimpulkan, jadi pikirkan juga kemungkinan jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Alright, cukup sekian untuk video kali ini mengenai materi rumus dan tips mengerjakan dalam soal tes logika. Untuk video berikutnya, kami akan memberikan soal serta pembahasan dari tes logika ini. Jadi terus pantau channel kami untuk mendapatkan video terbaru kami. Apabila dalam video ini kami terdapat salah kata, dan apabila teman-teman semua ada pertanyaan, silahkan tulis komentar di bawah. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan komen untuk perkembangan channel kami. Bagi teman-teman di rumah yang ingin mendapatkan materi yang sudah kami bahas, kalian bisa mendownloadnya di kolom deskripsi. Kami akan melampirkan link setelah ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Saya Khalif Kifanani. Saya Ranumgu. Kami pamit. Sekian dulu untuk video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.